Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Latar belakang perumpamaan ini ialah orang Farisi selalu merasa diri lebih baik dibandingkan sesamanya. Mereka adalah pemimpin agama sehingga selalu ada di bait Allah dan merasa paling dekat dengan Allah. Mereka mempelajari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Mereka mengira bahwa mereka akan masuk surga karena hal-hal demikian. Karena situasi tersebut, maka Yesus berusaha menyadarkan dan membuka mata mereka melalui perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya dalam perumpamaan ini menikmati hal-hal terbaik dalam hidupnya. Ia memiliki pakaian mahal dan bersukaria dalam kemewahan. Berbeda dengan Lazarus, pengemis yang lapar dan badannya penuh borok, yang berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Keadaan menjadi terbalik ketika keduanya meninggal dunia. Lazarus duduk di pangkuan Abraham
sementara si orang kaya justru menderita sengsara di alam maut. Kalau kita perhatikan perumpamaan ini dengan saksama, tidak ada keterangan yang menjelaskan mengenai dosa atau kejahatan yang dilakukan oleh orang kaya dalam perumpamaan ini. Lalu, mengapa ia menderita di alam maut? Apakah ia salah karena kekayaannya? Jelas tidak. Abraham pun orang kaya. Hal yang menjadi masalah adalah orang kaya yang ada di dalam perumpamaan ini memiliki hati yang membatu dan sama sekali tidak peka akan kebutuhan orang di sekitarnya. Orang kaya ini hidup berkelimpahan. Ia memiliki kelimpahan makanan. Namun, pada saat yang bersamaan, ia melupakan kesusahan dan penderitaan orang-orang miskin. Orang kaya yang memiliki sikap tidak peduli terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain ini membangkitkan kemarahan Allah. Dosa yang diperbuat orang kaya ini bukan karena pakaian yang dikenakannya atau makanan dan minuman yang disantapnya, tetapi karena semuanya itu dipakainya untuk dirinya sendiri tanpa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Hal yang mengejutkan dari orang kaya itu adalah ia mengenal si pengemis itu, Lazarus. Hal ini berarti ketidakpedulian orang kaya itu bukan karena ia tidak pernah melihat atau bertemu dengan Lazarus, melainkan karena ia mengeraskan hati untuk tidak mempedulikannya. Jadi, orang kaya ini berdosa bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena apa yang tidak ia lakukan kepada orang miskin. Dengan perumpamaan ini, Kristus hendak memperlihatkan sekalipun memiliki kekayaan berlimpah, kebesaran, dan kesenangan, seseorang dapat mati dan binasa di bawah murka dan kutuk Allah. Kita tidak dapat begitu saja menilai orang berdasarkan kehidupan mereka yang berlimpah dan berpikir bahwa Allah mencintai mereka karena Dia memberikan begitu banyak berkat kepada mereka, atau bahkan mereka mencintai Allah karena Allah telah memberikan begitu banyak berkat kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kebahagiaan tidak ditentukan oleh hal-hal demikian. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini yang Yesus ajarkan bukanlah supaya orang menghindari kekayaan, tetapi bagaimana sikap orang seharusnya terhadap kekayaan. Jangan menggunakan kekayaan hanya untuk diri sendiri, tetapi gunakan juga untuk membantu dan menolong orang lain. Keberhasilan mengumpulkan kekayaan hendaknya tidak membuat kita menganggap orang miskin itu karena pemalas, sehingga kita tidak mau memperdulikan mereka. Alih-alih memberi, kita malah menyalahkan mereka atas kemiskinan yang mereka alami. Yesus mengajarkan bahwa sikap terhadap kekayaan diperhitungkan oleh Allah dan mendatangkan ganjaran di akhir hidup kita. Karena itu, jangan menjadikan kekayaan sebagai tuan yang memperbudak kita, sehingga kita tidak melakukan kehendak Allah untuk menolong sesama. Pertanyaan refleksi,
Bagaimana sikapku terhadap kebutuhan orang lain? Apakah aku pribadi yang mau berbagi? Tuhan Yesus memberkati.